Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak M. Rafiq Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang macam-macam ilmu hadis dan cabang-cabangnya yang beranggotakan 1. Febriana Isnaini, 2. Yunita Yahya Amini, 3. Muhammad Irga Farizi, 4. Qurrata Ayun Purwanto, 5. Halimatu Sadiah. Silakan disimak dan dipahami. Slide selanjutnya. A. Macam-macam ilmu hadis. Menurut kitab ilmu Mustolah Al-Hadis karya Kiai Haji Fatih Samadi, terdapat beberapa pembagian macam-macam hadis menurut para ulama hadis atau muhaddisin. 1. Pembagian macam-macam hadis menurut jumlah periwayatannya. A. Mutawatir, B. Ahad. 2. Pembagian macam-macam hadis menurut diterima atau ditolaknya. A. Shahih, B. Hasan, C. Dhaif. 3. Pembagian macam-macam hadis menurut Abu Hanifah. A. Mutawatir, B. Masyhur, C. Ahad. Hadis yang kedua adalah hadis shahih. Pengertian hadis shahih menurut muhaddisin, hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Imam Syafi'i dipandang sebagai ulama yang mula-mula menetapkan kaidah kesahihan hadis. Kriteria-kriteria hadis shahih antara lain yaitu rangkaian perawinya dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Kriteria yang kedua adalah para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal thiqot dalam arti adil dan dabit. Kriteria yang ketiga adalah hadisnya terbebas dari ilat atau cacat dan syadz atau janggal. Dan kriteria yang keempat adalah para perawinya yang terdekat dalam sanad harus sezaman. Syarat-syarat hadis shahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dobit. Yang keempat, tidak ada kejanggalan. Dan yang kelima, tidak memiliki cacat. C. Hadis hasan. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada kejanggalan syadz dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian tersebut, maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis hasan. A. Perawinya yang adil. B. Kedabitan perawinya di bawah perawi hadis shahih. C. Sanad-sanadnya bersambung. D. Tidak terdapat kejanggalan atau syadz. E. Tidak mengandung ilat. D. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Ciri-ciri hadis dhaif. A. Dalam hadis tersebut ada sanad yang terputus atau tidak bersambung. B. Terdapat kekurangan dalam pribadi perawi hadis seperti kurang adilnya perawi tersebut. C. Terdapat keadaan di mana hadis tersebut masih mengundang selisih karena ada hadis lain yang perawinya jauh lebih thiqah. D. Adanya kesamaran atau istilahnya biasa disebut illah pada hadis tersebut. Hal ini menyebabkan hadis tersebut menjadi tercemar dan tidak bisa menjadi landasan yang kuat. E. Adanya kekurangan dalam hal dobit perawi hadis tersebut. Macam-macam pembagian hadis dhaif. Ibnu Hibban telah membagi hadis dhaif menjadi 49 jenis. Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah atau dhaif adalah yang pertama, mursal.
Hadis dhaif mursal adalah hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. Digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya. Yang kedua, mu'dhal. Mu'dhal adalah hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut. Yang ketiga, munqati atau terputus. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dhal adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Yang keempat adalah mudallas. Yaitu seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut. Namun, ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarkan langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada 2 macam, yaitu tadlis isnad atau menyembunyikan sanad dan tadlis syuyuh atau menyembunyikan personal. Yang kelima adalah hadis mu'annan. Ialah hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafadz fulan an fulan atau riwayat seseorang dari seseorang. Kemudian hadis mutorrib. Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengahnya. Yang ketujuh adalah syadz atau ganjil. Hadis yang menyelisih riwayat dari orang-orang yang sikoh atau yang terpercaya. 8. Mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan kategori lemah yang menyelisih periwayatan rawi-rawi yang sikoh. Kemudian matruk, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Kemudian hadis maudhu atau hadis palsu, hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. 11. Batil, yaitu sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Kemudian mudraj, perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi, sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Selanjutnya terdapat hadis mutawir. Menurut bahasa, mutawir berasal dari bahasa Arab, tawara yang berarti berturut-turut, atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, baik terdiri dari satu tobakoh atau tingkatan atau lebih, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan hadis tersebut merupakan tanggapan dari panca indera mereka sendiri. Selanjutnya, kriteria hadis mutawir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang kedua, bisa terdiri dari satu tobakoh atau lebih. Yang ketiga, mustahil para rawi bersepakat untuk berdusta. Dan yang keempat, didasarkan pada tanggapan panca indera. Macam-macam hadis mutawir. Yang pertama adalah hadis mutawir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Yang kedua adalah hadis mutawir maknawi, yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan redaksinya dan maknanya, tetapi pengertian globalnya sama. F. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur. Kata masyhur merupakan bentuk isim maf'ul dari kata kerja syahara yang bermakna az-zuhur, yang berarti nyata atau nampak. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawir. Hukum hadis masyhur. Di kalangan ulama Hanafiyah, hadis masyhur hukumnya adalah zan atau mendekati, yakni sehingga wajib beramal dengannya. Akan tetapi, karena kedudukannya tidak sampai kepada derajat mutawir, maka tidaklah dihukumi kafir bagi orang yang menolak atau tidak beramal dengannya. Oke, slide selanjutnya G. Hadis ahad. Dari definisi kitab Ad-Jadz Al-Khatib dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawiannya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Macam-macam hadis ahad: A. Hadis masyhur, B. Hadis aziz, C. Hadis gharib.
Hukum pengamalan hadis ahad. Dalam perspektif akidah, Dr. Al-Bakri mengatakan sesungguhnya hadis-hadis ahad yang sahih adalah hujah dengan sendirinya dalam perkara akidah dan hukum. Tidak ada perbedaan antara hadis-hadis ahad dan hadis-hadis mutawatir. Demikianlah pendapat para ulama dari generasi ke generasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan jika ingin ada yang bertanya.